hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini, ibadah KD sekalian dengan ibadah mengenang almarhum. Dan terima kasih juga untuk tim musik Bu Pendeta yang telah membawakan firman Tuhan. Saya hanya mau bercerita tentang khotbah tadi, dan khotbah yang tadi Ibu Pendeta sampaikan itu terjadi dalam kedukaan yang kami alami. Coba Bapak Ibu berpikir bahwa ini susah enggak nih? Saya menghadapi ini rumit. Saya berusaha untuk ke RT RW di sekitar sini, mereka bilang coba Pak kita usahakan. Tapi begitu sampai di kantor kelurahan Jelambar disampaikan di sini nggak bisa Pak. Bapak harus ke Dukcapil. Sampai Dukcapil saya nggak bisa ke sana. Tapi dari kelurahan bilang Pak nanti kami yang urus ke Dukcapil. Bapak tinggalin nomor telepon, kami akan menghubungi Bapak 2-3 hari lagi. Saya nunggu sampai 4 hari, nggak ada jawaban. Saya ke kantor lurah, baru mereka hubungi ke Dukcapil. Dari Dukcapil jawabannya apa? Ini harus kembali kepada orang tua almarhum. Dia bilang maaf Pak, kami nggak bisa ngurus. Tapi puji Tuhan saya bertemu dengan orang Dukcapil itu yang dia sudah tahu artinya problema-problema seperti ini. Dia tanya saya, Bapak punya waktu enggak? Punya. Duduk kita ngobrol. Saya dan dia ngobrol tuh hampir 1,5 jam tentang kehidupan anak-anak zaman sekarang, tentang zamannya dulu kita saat umur-umur kita, didikan orang tua seperti apa dengan zaman sekarang. Itu waktunya Tuhan. Saya kembali sampai di rumah, siapin berkas lagi, saya ke Tangerang. Karena apa? Ke Tangerang itu saya harus bertemu dengan RT RW untuk ngambil surat pengantar. Sampai dengan RT RW pun juga, ya mungkin saya bercerita dengan beberapa orang termasuk Bu Pendeta, Ko Hendrik. Jadi surat-surat itu nggak bisa diurus sama kelurahan dari Tangerang. Surat lengkap, asli semua itu. Anak nggak kasih. Karena dia punya pemikiran lain. Ya Ibu ya, saya udah cerita Ko Hendrik. Di situ saya mentok, tahu nggak? Saya udah nyerah. Saya udah nyerah tuh. Datang ngobrol sama Ko Hendrik sama teman-teman lain. Akhirnya apa? Saya mentok. Saya udah pasrah dengan Tuhan. Saya udah berusaha sampai saat ini, sampai detik ini. Saya serahkan semuanya, kiranya semua itu dalam kehendak Tuhan yang jadi. Akhirnya 2-3 hari kemudian anak saya bawa KTP asli, kartu keluarga asli, semua yang asli dibawa. Saya yang jalan lagi. 4:30 pagi, saya udah siap, jam 5 saya berangkat dari sini. Saya sampai Tangerang itu 5:30. Saya orang pertama sampai, 5 menit kemudian orang mulai berdatangan. Dari sama seperti antrian itu nomor 1. Karena apa? Pertolongan orang-orang lurah bilang harus pagi. Petugas bilang apa Pak? Ini Bapak pulang dulu. Nanti Bapak dapat jawaban, nanti itu nomor WA ada di situ. Bapak simpan. Kalau dalam 4 hari kerja, kalau belum ada info dari Dukcapil, Bapak komplain ke nomor itu. Puji Tuhan sampai di sini 3 hari kerja sudah dapat WA. Dan itu udah dikasih dengan surat kematian. Jadi prosedurnya mungkin kalau orang yang surat-surat lengkap itu gampang ya. Tapi yang surat-surat nggak lengkap ya itu. 3 hari kemudian surat kematian dikirim lewat WA, suruh print sendiri. Saya kasih tahu Ko Hendrik, Bu Maria, Bu Ko Hendrik semua udah selesai. Langsung saya ngurus sampai dengan izin tempat pemakaian tanah makam. Enggak. Tuhan mungkin kasih saya kesabaran. Sabar semua itu waktu ada. Mungkin Bapak cepat-cepat maunya selesai, tapi waktunya begini. Harus ikutin. Jadi intinya kita harus sabar.
masuk dalam waktunya sauna Tuhan itu kita harus sabar, ikut proses supaya semua itu berjalan dengan baik. Malam hari ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir di pemakaman ataupun yang tidak hadir, yang memberi dukungan lewat doa, lewat dukungan dana, lewat dukungan konsumsi buat kedukaan kami. Jadi ya, kami terhibur dengan persekutuan ini di KAI Pakuan ini. Terima kasih untuk semuanya. Itu yang dari keluarga kami sampaikan. Karena cucu kami ini juga ya udah ya omanya udah diajak TikTok semua, udah punya kenangan sendiri. Benar-benar sehat, orang saya yang nanganin sendiri ya. Susu semua saya yang handal ya. Mama bapaknya mana ada sedih dia. Tahu itu cucu apa anak sebenarnya. Kadang setiap pagi malam pun sampai dia udah meninggal pun dengar suara nangis saya sampai ke atas. Kata saya, padahal udah nggak ada kok masih nangis sih. Kata saya masih berasa gitu. Jumatnya itu masih saya ajak TikTokan ya, ada lah di TikTok saya itu ada pada semua tuh. Terus Sabtunya juga saya bisa salon. Nah waktu Tuhan itu baik banget untuk keluarga saya bisa salon. Sebelum salon saya mandiin dulu. Oma mau salon dulu, mandi. Saya mandiin dulu, gitu baru saya pergi salon. Pagi masih saya ke atas masih ngelihat nggak ada apa-apa. Pokoknya kalau selama ibadah minggu itu saya biasa mandiin dulu, ya, cair gitu ya. Itu anak pertumbuhannya bagus banget. Dia bidannya harus segini setiap bulan, malah lebih bagus gitu, nggak ada kelainan apa-apa gitu. Nah, malam itu aja ya sok banget lah ya, tinggal nggak sakit. Kadang-kadang lihat TikTok sakit sampai di rumah sakit lama juga. Karena ini kok enak banget perginya gitu loh, memudahkan semuanya gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Maria. Di saat saya sok banget, Ibu Maria bawain ransel saya. Baik banget Ibu Maria. Saya nangis terus, bukan nyari keluarga saya, tapi saya nyari Ibu Maria. Habis saat saya dulu keluarga saya nggak ada. Dia mengucapkan benar-benar saya benar-benar sedih banget. Kenapa gitu? Merasa saya kayak gak ada keluarga. Saya sendirian. Saya sampai sekarang benar-benar nggak habis pikir sama saudara-saudara saya, hanya karena iman saya berbeda. Makanya saya kadang-kadang saudara saya kok di sini gitu, di KAI Pakuan, saudara saya Ibu Maria. Saya baru pertama kali ini saya beribadah yang pendeta yang benar-benar ngayamin saya gitu. Saya benar-benar shock banget. Tiba-tiba dibilang jantungnya sudah nggak berdetak, udah nggak tahu lagi saya. Sedangkan orang tuanya aja bodo amat gitu, memang begitu. Saya benar-benar satu orang pun keluarga saya nggak ada yang bilang berduka gitu. Saya sedih banget. Tapi saya benar-benar saudara saya itu nggak ada gitu. Saya nggak minta uang, saya nggak minta, hanya ucapan saya udah senang banget. Saya benar-benar haru banget. Aku merasa di KAI Pakuan ini keluarga saya. Di saat ke kamar mayat, Ibu Sri yang dampingin saya. Sampai beli baju Farel pun sebenarnya baju Farel itu banyak. Cuman ya karena mamanya nggak tahu entah kemana, lempar-lempar kemana-mana, jadi nyarinya juga bingung. Sayanya bingung gitu. Kan nyari dari kebun pisang dari ujung ke ujung nggak ada baju bayi ya seadanya itu gitu. Saya juga sedih banget, namanya lagi kayak gitu udah nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Ibu Maria, sama teman-teman semua yang sudah mendukung, doanya menguatkan, semuanya menghibur. Saya tidak bisa balas apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya hanya
punya doa untuk semuanya biar sehat dan kita semua bisa memuji Tuhan di tempat ini. Di GKI Pawon ini semua aku anggap sudah keluarga saya, karena di saat saya susah banget itu hanya di sini aja, nggak ada, padahal saudara saya ada Jakarta. Itu yang pertama saya sedih banget di saat anak saya nikah, satu pun nggak ada yang nemenin saya. Saya pada saat minta ditemenin, saya nggak ada. Ya, kedua ya ini shock banget saya, bener-bener nggak ada. Padahal saudara saya banyak banget, tapi satu pun nggak ada. Mungkin aku merasa karena imanku beda bagi dia, saya murtad, saya neraka. Jadi nggak apa-apa, saya tetap nggak pernah dendam sama mereka. Saya tetap, mereka saudara saya, bagaimanapun mereka saudara saya. Nah, mereka itu nggak mengerti gitu. Semua sudah menghibur saya, menguatkan saya. Terima kasih juga untuk berkat-berkatnya semuanya. Hanya itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kami diberikan kesaksian. Kami sangat berterima kasih ya Tuhan kepada tim kedukaan dan Ibu Yerusa, Penatua, serta semua teman-teman yang ada di sini. Sungguh Tuhan yang akan membalas segala kebaikannya. Di mana saat saya sedang berduka, saya juga terkejut karena mendadak. Di situ saya syok. Saya juga nggak bisa sempat bilang apa-apa, tapi yaitu Ibu Yerusa dan teman-teman sekalian sangat menguatkan saya untuk menghadapi semuanya. Dan juga saya juga terharu ya. Pertama-tama tim kedukaan cepat sekali. Saya belum siap dan tim kedukaan sudah ada di tempat. Juga Ibu Yerusa serta teman-teman dari Penatua dan dari pengurus. Hanya satu kata, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pelayanan di GKI Pakuwon ini. Sungguh saya sangat terharu dan begitu cepatnya dukungan yang diberikan maupun baik kekuatan saya dan penghiburan serta semuanya yang telah diberikan kepada almarhum adik saya. Bukan keanggotaan sini Bu, tapi dia tetap Kristen, cuma waktu itu dia di Semarang. Tapi saya susah menghubunginya dan saya minta GKI Pakuwon yang melayaninya. Sungguh sangat besar berkat yang diberikan kepada almarhum adik saya dari GKI Pakuwon dan semua tim Penatua serta pengurus serta jemaat yang lainnya. Begitu sigap, begitu cepat, langsung saya sangat terharu. Maka itu saja saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan kebaikan serta kehadiran Bapak Ibu semuanya di dalam kedukaan yang saya alami. Terima kasih untuk Bu Yerusa, untuk Penatua, untuk tim kedukaan dan untuk teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan yang membalas segala kebaikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Keluarga besar kami. Kami juga titip salam dari saudara kami, keluarga besar, mengucapkan terima kasih kepada jemaat GKI Pakuwon, pendeta, mau Ibu Yerusa maupun Penatua dengan senang hati dan rela melayani kedukaan adik kami. Kiranya itu saja, Tuhan Yesus memberkati.